Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 074 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah, yaitu akuntansi giro wadiah. Berikut ini adalah skema wadiah. Wadiah adalah akad penghimpun dana dari nasabah. Wadiah dibagi menjadi 3, yaitu tabungan wadiah, giro wadiah, deposito wadiah. Di sini yang akan saya bahas yaitu giro wadiah. Selanjutnya pengertian wadiah dan giro wadiah. Wadiah adalah suatu jenis titipan barang dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika pemilik dana menghendakinya. Sedangkan giro wadiah adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, serta sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam transaksi giro wadiah, nasabah bertindak sebagai penitip dan bank bertindak sebagai penerima dana. Materi selanjutnya yaitu bank syariah berkewajiban untuk menjaga dana titipan tersebut dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu pemilik dana ingin menarik simpanannya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN ditetapkan ketentuan tentang transaksi giro wadiah Fatwa 2006 sebagai berikut. 1. Bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela dari pihak bank. Dalam transaksi giro wadiah itu memiliki beberapa ciri-ciri antara lain. 1. Barang harus dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula, tidak boleh overdraft. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Yang keempat, penarikan giro wadiah dapat dilakukan dengan cara cek atau biljet giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, jenis dan kelompok rekening sesuai keuntungan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip barang. Dalam transaksi giro wadiah itu ada 2 jenis transaksi. Yang pertama, transaksi penambahan rekening giro wadiah, dan kedua, transaksi pengurangan rekening giro wadiah. Untuk transaksi penambahan rekening giro wadiah dapat bertambah melalui beberapa cara, misalnya transaksi penyetoran tunai, transfer dari bank maupun giro cabang lain dari bank yang sama, transaksi penerimaan cek dari nasabah lain yang diuangkan oleh suatu bank, serta penerimaan bonus dari giro wadiah dari bank syariah berdasarkan kesepakatan antara pemilik dana dengan pihak bank. Berikut ini adalah contoh transaksi penambahan rekening giro wadiah. Transaksi tanggal 1 Juni 2019, Bank BRI Syariah Cabang Kediri menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Tino sebesar 25 juta. Tanggal 5 Juni 2019, Tino menerima transaksi dari Bank BRI Syariah Cabang Surabaya sebesar 2 juta. Pada tanggal 11 Juni 2019, Tino menerima biljet giro dari transaksi Bank Jatim Syariah yang telah membeli sesuatu dari Tino seharga 10 juta. Biljet giro tersebut dicairkan oleh Tino untuk dimasukkan ke rekening wadiah Tino di Bank BRI Syariah. Tanggal 17 Juni 2019, Tino menerima bonus giro wadiah dari Bank BRI Syariah sebesar 75.000. Selanjutnya, pada transaksi penjurnalan giro wadiah tanggal 1 Juni 2019, debit kas sebesar 25 juta serta kredit giro wadiah Tino sebesar 25 juta. Tanggal 5 Juni 2019, debit RAK BRI Syariah Cabang Surabaya sebesar 2 juta serta kredit giro wadiah Tino sebesar 2 juta. Tanggal 11 Juni 2019, debit giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta serta kredit giro wadiah
Tino sebesar 10 juta. Pada tanggal 7 Juni 2019, debit beban bonus giro wadiah 75.000 serta kredit giro wadiah Tino sebesar 75.000. Berdasarkan transaksi penambahan rekening giro wadiah, ada catatan yaitu untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor dalam praktik perbankan biasa digunakan rekening sementara dengan nama RAK. Seperti dapat dilihat pada transaksi tanggal 5 Juni. Adapun untuk transaksi yang melibatkan transaksi antar bank yang berbeda, biasanya diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi oleh Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Poin 1.3 yaitu pengurangan rekening giro wadiah. Berikut ini beberapa transaksi yang dapat mengurangi saldo pada rekening giro wadiah, antara lain adalah yaitu penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai, transaksi penarikan bilet giro untuk ditransferkan ke cabang lain bank yang sama ataupun ke nasabah bank lain, serta adanya transaksi potongan administrasi atau pajak tabungan. Berikut ini adalah daftar transaksi pada transaksi pengurangan rekening giro wadiah. Pada tanggal 5 Mei 2019, Tony menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening wadiahnya di Bank Mandiri Syariah secara tunai sebesar 7 juta. Pada tanggal 12 Mei 2019, Tony menggunakan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro wadiah Bank Mandiri Syariah cabang Surabaya sebesar 5 juta. Pada tanggal 16 Mei 2019, Tony menggunakan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar 6 juta. Pada tanggal 23 Mei 2019, dipotong giro wadiah Tony untuk administrasi giro wadiah sebesar 15.000 dan untuk pajak sebesar 10.000. Dalam artian 20% dari bonus giro wadiah yang diterima sebesar 50.000 seperti yang sudah dicatat. Untuk transaksi jurnalnya yaitu pada tanggal 5 Mei 2019, debit giro wadiah Tony sebesar 7 juta dan kredit kas sebesar 7 juta. Pada tanggal 12 Mei 2019, debit giro wadiah Tony sebesar 5 juta dan kredit RAK cabang Surabaya sebesar 5 juta. Tanggal 16 Mei 2019, transaksi yaitu debit giro wadiah Tony sebesar 6 juta dan kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 6 juta. Pada tanggal 25 Mei 2019, transaksi debit giro wadiah Tony sebesar 15.000, kredit pendapatan administrasi giro wadiah 15.000. serta debit giro wadiah Tony sebesar 10.000, kredit titipan kas negara atau pajak giro sebesar 10.000. Sekian materi dari saya tentang akuntansi giro wadiah, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.